menjelang sore untuk teman-teman. Kali ini sudah masuk ke penggarapan Vario Tekno. Ini dari mana saya lupa. Masalahnya adalah motor ini tidak bertenaga, ora kuat nanjak. Terus knalpotnya berasap tipis-tipis lumayan. Ini kalau sudah dibawa jalan knalpotnya beluk di bagian belakangnya. Ada kemungkinan adalah masalah di area seker dan seal clamp. Ya, ini. Kemudian seker dan ini bocor sedikit atau ada kasap. Ngaruh nggak sih ke tenaga? Ada pengaruh, tetapi tidak sepenuhnya. Ya, masalah ngebulnya itu dari piston atau dari klep yang bocor. Tapi ke tenaga ngaruh banget apa enggak? Enggak begitu. Lah, kok motor ini buat nanjak lemes, buat nanjak loyo, kenapa? Ada masalah apa? Nah, ini durasi sentrik dengan puli ini tidak berimbang menurut saya. Coba dihidupkan. Nah, ini adalah jawaban buat teman-teman. Saya habis ganti kampas, tapi kenapa motor malah loyo? Jangan digas. Coba bannya dihentikan. Oke, lepaskan. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika motor posisi stasioner di angka 1500 rpm, roda belakang sudah ikut muter. Ya, ini pertanda bahwa kampas gandanya terlalu mepet dengan lonceng. Walaupun tidak, itu pegasnya sudah terlalu lemes. Pegas triple gandanya, bukan pegas puli ya. Pegas tiganya, pegas cantel, ini udah terlalu lemes. Maka ketika mesin ini butuh torsi lebih di bawah, tapi sudah langsung diberi beban roda, maka secara otomatis mesin kesulitan untuk mencapai torsi yang diharapkan pada RPM tertentu. Makanya sering banyak kasus, saya habis ganti vibel, ganti kampas ganda baru, motor malah jadi loyo. Nah, ini kampas yang masih terlalu mepet dengan lonceng, sehingga torsi mesinnya belum dapat, udah langsung dapat beban. Karena motor ini tidak ada kopling manualnya, maka secara otomatis dia akan belum dapat perform engine, tapi sudah dikasih beban, ya malah loyo. Kayak gitu. Jadi space pun harus diperhatikan, jarak antara kampas ganda dengan lonceng. Kalau penggantian baru, kemungkinan akan dialami loyo ini sekitar 1 sampai 2 bulan. Setelah kampas ini mengalami penyesuaian, baru dia akan terasa lebih enak. Jadi ketika kawan-kawan ganti, jangan panik ketika berganti kok malah loyo. Ini adalah proses. Nah, di sini kampas ganda ngembang, tapi baliknya pelan. Kampas ganda ngembang, baliknya pelan. Kenapa? Ketika gas di player, roda belakang muter. Nah, dia nggak langsung los set, nggak pre. Ini juga ngaruh. Nah, ini kalau kayak gini nggak berasap nih. Tapi ketika digas, asapnya keluar. Coba di player. Oke, matikan motornya sebelum terlalu panas. Kita bongkar nih area CVT-nya dulu. Mesinnya juga bongkar sekalian wis. Kayak gini aja, protoli, pisahkan mesin dengan rangka dulu.
Oke, ini yang bikin oli basah terus di sini pecah karter ya. Di sini pecah sampai ke baknya. Jadi oli keluarnya dari sini nih. Nah, seal aman depan belakang, tapi kok olinya belawahan terus ini pecah. Ini setiap dinaiki kena lubang dia gerak, ngep, ngep. Ini hampir patah jadi dua ini. Untung nggak patah jadi dua. Ini motor kejelegong mungkin. Ajur. Begitu ya, ini informasi untuk yang punya motor. Ini motor mungkin pernah kena lubang ekstrim. Kejelegong ekstra sampai ininya mau petil jadi dua. Ini kasus ini nggak hanya pada motor ini ya, sering. Biasanya sampai patah dari sini, dari atas, sampai sini tel. Jadi dua. Jadi ini hanya pegangan pada sekok. Bentar lagi pecah ini. Pretek jadi dua. Kalau dia pecahnya di sini, mungkin sudah putus ini. Nah di sini nih. Tapi ini kena bak tengah. Pecah. Ini tembus ke bawah nih. Nah, di sini bos klepnya bocor parah dan menceng. Kalian bisa lihat di sini dimensinya lebih lebar sebelah. Kemungkinan terbesar ini menceng. Nggak tahu dari sananya atau memang kayak gimana saya nggak ngerti. Untuk noken A saya rasa aman. Belum parah. Rocker arm. Rocker arm. Iya bener. Gak apa-apa masih. Seal klep. Ini udah warna coklat gitu. Kayaknya pernah diganti deh. Seal klep ganti. Batang klepnya oblak apa enggak? Nanti. Piston positif ganti. Di sini kampas gandanya udah baru. Ini tebel banget. Masih nggak bertenaga. Rollernya masih oke, nggak apa-apa. Tapi ini kena oli terus. Di sini ini basah oli nih. Oli dari mana? Bocoran mesin. Oli mesin bocor karena pecah. Dia kena ke roller. Nih rollernya basah-basah oli gitu. Makanya performnya nggak ada. Untuk kompresi jelas loh, karena pistonnya parah banget. Nih, tuh. Maka kompresi kurang bagus. Sehingga tenaga menurun ekstra. Yang pertama, motor ini mengalami telat oli sehingga mengalami genset. Ini piston bekasnya dan ini udah kita ganti dengan yang baru. Pakai original. Kemudian nah, di sini yang retak kemarin ini tembus ke engine. Jadi oli bocor. Nah, ini sudah kita las dengan las babet atau las aluminium. Ini dia. Semoga ini tidak rembes lagi. Namun sekali lagi ini adalah las-lasan ya. Tentu berbeda dengan cor pabrikan. Kemudian untuk area CVT-nya di sini. Nah, ini kita tidak menggunakan mode yang berbeda dulu. Di area CVT seperti standarnya saja. Nanti kita tes bagaimana performanya. Namun apabila nanti kurang perform atau ditanjakan mengalami tidak sinkron dengan performa engine yang sebenarnya, maka di sini ada dua kemungkinan. Saya akan menggunakan roller yang lebih ringan atau akan menggunakan ganjel pelor. Yang ini udah diganjel pelor Tarut? Belum. Jadi ini tidak kita ganjel pelor terlebih dahulu untuk ngetes berapa performa dasarnya setelah kita restorasi seperti sekarang ini. Itu kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita akan proses pasang silinder kopnya. Maaf, ini tadi pas saya istirahat ini udah mulai dirakit, jadi nggak kelihatan proses pemasangannya. Tapi ini sudah di bagian silinder kopnya ini udah kita sekur. Kemudian seal klepnya ini udah kita ganti. Ini saya menggunakan original Yamaha Mio. Ya, saya tidak pakai punyane Honda bawaannya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini akan kita rakit buat teman-teman. Langsung disimak saja. Ruth, dirakit.
Adit bantu untuk kunci-kunci. Monggo Pak, lenggah tak beri. Nggih. Struknya belum naik ya. Oke, ada beberapa teman-teman yang lebih memilih menggunakan seal clamp dari punya Nek Suzuki. Tapi pengalaman kita, jika menggunakan punya Suzuki itu lebih dominan untuk jenis motor manual, non-matic ya. Sepengalaman kita sih gitu. Kalau kita ditanya apa alasannya pakai punya Nek Yamaha Mio, satu Yamaha Mio sama-sama matic dan memang perangkatnya lebih tahan dalam suhu matic. Kalau menggunakan Suzuki itu biasanya kita pakai Suzuki jenis manual dan dia dicipta tidak untuk ketahanan panas yang setara dengan matic pada jenis motor Honda itu sendiri. Maka dari itu kita lebih dominan menggunakan punya Nek Yamaha pada matic. Tapi kalau pada motor bebek seumpama Honda Supra, kita biasa gunakan punya Nek Suzuki. Itu kayak gitu teman-teman. Tapi kembali ke selera kawan-kawan, selera teman-teman maunya pakai produknya Yamaha atau mau pakai produknya Suzuki. Paling aman ya pakai Honda aja lah, originalnya seperti itu. Oke, untuk langkah pemasangannya seperti ini. Jangan lupa ringnya ada di 4 bagian dan di sini tidak ada ring yang berbeda. Semua menggunakan bahan baja standar. Dalam arti tidak tembaga ya, karena ada beberapa jenis motor yang pakai jenis tembaga. Itu kalau motor yang tipe bautnya ada di luar daripada heat engine. Karena ini adalah jenis baut yang tertutup, maka dia menggunakan mur biasa dan ring jenis baja saja. Oke teman-teman, sambil melihat proses perakitannya, barangkali teman-teman punya pertanyaan, langsung saya jawab di sini. Dan juga buat teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, jangan capek, jangan lelah, kok nggak dijawab. Nanti akan saya jawab dengan video. Karena apa? Kita satu hari itu ada 4.000 pertanyaan yang masuk dalam 24 jam. Secara otomatis saya tidak akan bisa menjawabnya satu persatu. Tapi saya selalu baca setiap pertanyaan kalian di dalam waktu-waktu saya untuk ngecek. Nah, nanti kita kumpulkan nih, ada berapa penanya masalah motor. Contohnya adalah penanya motor Jupiter. Ini banyak banget. Nah, kebetulan di bengkel saya ada garapan motor Jupiter. Maka saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui video. Sekalipun saya jawab melalui kolom komentar, pasti teman-teman akan kesulitan. Tapi dijawab dengan video, ini akan lebih efisien. Selain mendapatkan gambaran secara teoritis, juga kalian mendapat visualnya. Jadi kalian bisa langsung praktek dengan melihat video saya. Itu seperti itu. Misal itu yang pecah sudah dilas tapi masih bocor, solusinya gimana? Oke, untuk Herda Triwijaya ada 2 pilihan mas. Kalau sudah dilas kok masih bocor, solusinya ganti dengan yang baru. Atau kalian melakukan mode apa ya bahasanya, dislap ulang, hasil las-lasannya itu diperbaiki kembali. Untuk pengeleman bisa jadi menggunakan lem besi, tapi tetap akan mengalami bocor karena lem yang eksternal itu tidak akan mampu menahan tekanan pressure dari oli yang mendidih, sehingga tekanan di ruang mesin itu akan meningkat. Ya, solusi berikutnya adalah bersabar, terima nasib. Wong pecah kepriman ning ya toh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, monggo. Mas, ada bunyi nangis di tengah mesin Shogun 110, itu apanya ya mas? Satu, bunyi nangis di engine itu ada di masalah gigi primer dan gigi sekunder. Tapi suara ini akan timbul manakala gigi dimasukkan, kemudian kalian jalan atau melakukan engine brake, itu akan terdengar suara dengung dan suara tangis. Itu seperti itu. Tapi kalau gigi nggak masuk kok ada suara, itu apanya mas Bun? Nah, ini ada masalah di satu, lahar kruk as yang terlalu kencang,
atau tidak ada space. Yang kedua, keteng. Nah, ini saya kasih lihat nih. Ini contoh aja. Semua motor itu meh podo sistemnya. Rantai keteng ini terlalu tegang. Kalau dia terlalu tegang akan timbul dengung. Kok bisa dengung? Ya, karena dia akan menarik sangat kuat pada kruk as sehingga beban putarnya tinggi. Gesekan antara bola-bola laker dengan metal duduknya akan menimbulkan suara. Solusinya kepriye? Ini tegangannya dikurangi. Nah, alat yang sedang dibuka itu adalah tensioner studnya. Ini bisa digunakan untuk mengatur kekencangan dan kekendoran daripada rantai keteng. Kalau terlalu kendor nanti kempletek, terlalu kencang nanti berdenging. Itu ada beberapa kemungkinan, antara kopling, rantai keteng yang kencang, dan lain sebagainya. Ada lagi dari Pajar Hidayat, Bang, kalau X-rate suka gak bisa langsam normal kalau pagi, apa penyebabnya Pak Mas? Itu masalah ada di sensor TPS. Silakan dicek tegangannya, sensor TPS-nya ada di angka berapa. Kemudian value bukaan, throttle gasnya, ini stabil apa enggak. Solusinya kepriye? Solusinya silahkan diganti untuk sensornya atau dilakukan reset ulang untuk ECM-nya. Terlebih motor kamu habis jatuh, ECM akan mendata adanya sistem yang bermasalah. Dan ini akan mengganggu ke sensor itu sendiri. Berdasarkan instruksi dasar di ECM, jatuh, roboh, atau berbenturan, dan lain sebagainya. Karena motor injeksi itu motor yang sensitif. Nah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil melihat untuk proses perakitan. Nah, ini proses pemasangan gigi nok. Lakukan proses top agar tepat, lebih dominan ke atas, derajatnya lebih naik ke atas ya, jangan nunduk. Nah, sebentar. Oke teman-teman, ini kalau mau masang gigi nok, ini stripnya ini sebagai patokan. Adit, tolong senternya. Bentar teman-teman, ini agak gelap soalnya saya backlight. Nah, itu terang. Nah, ini awas jangan gelap. Nah, gitu. Dari sini cahayanya. Nah, ini strip ini teman-teman. Kalau kalian mengalami bongkar mesin, kemudian rantai ketengnya sudah molor, ini akan sulit ketemu senter. Di belakang sudah top. Ya, kruk as sudah pada titik optimumnya, tapi di sini belum ketemu center. Dibikin nunduk terlalu nunduk, dibikin naik terlalu naik. Karena apa? Rantai keteng yang sudah mulur. Jangan bingung, opsinya ini lebih dominan naik. Contoh, ini masih pas ya, dibikin pas. Tapi ketika keteng sudah mulur, tentu sulit akan menemukan titik center yang diharapkan. Maka teman-teman ambil opsi lebih dominan naik. Nah, seperti ini contoh. Jadi ini lebih naik sedikit, ini lebih condong ke belakang sedikit. Jangan pilih opsi yang ini ke belakang, sini, ini naik. Akan terjadi perbedaan. Kalau dibikin condong ke sini, nah, kalau dibikin condong ke sini, nanti motor akan mentok, kecepatan tengah ke atasnya hilang. Tapi kalau dibikin seperti ini akan tetap aman. Hanya saja akan tetap ada kekurangan. Ya, ini kan namanya abnormal, tapi masih bisa pakai. Kalau dia dicenderungkan ke sini, tenaga bawahnya agak berkurang, tapi tengah dan top speednya tetap terjaga. Nah, kalau dibikin sebaliknya, ini lebih cenderung ke bawah, nanti top speed dan tengahnya hilang. Ya, tapi bawahnya tetap normal. Jadi lebih pilih top speed sama tengahnya tetap terjaga. Untuk bawahnya, seumpama nih bawahnya kayak apa no, mengalami perubahan yang terlalu drastis, bisa diakali dengan main di CVT-nya. Ini pilihan ya. Kalau mau normal band center biye top dan sini tetap center, ketengnya ganti. Itu seperti itu. Kemudian dekompresi. Nah, ini yang disebut dekompresi nok pada motor Matic Honda. Ini ada. Fungsinya adalah untuk meringankan starter dan juga engkol jadi nggak berat. Ada beberapa metode. Kalau pengen motornya lebih ngebut dan kompresinya lebih padat, ini dilepas. Tapi konsekuensinya engkolnya berat, dinamo starter akan sangat berat. Nanti boros aki. Tapi kalau kalian mau buat motornya buat lari,
atau perform, ini nggak apa-apa. Ini membantu mengawetkan aki. Lah apa hubungannya aki dengan ini? Kalau ini dilepas, otomatis dinamo starter berat. Ketika dinamo starter berat, maka baterai akan lebih banyak energi yang dikeluarkan. Maka akan lebih cepat habis arus listriknya atau voltasenya. Itu kayak gitu. Ini dekompresi ya. Buat yang belum tahu, ini gerakannya berdasarkan daya sentrifugal. Daya lontar putaran itu sendiri. Jadi tidak ada mekanisme penggerak selain tenaga sentrifugal. Itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Untuk area headnya, ayo Ruth, ini dirakit lagi. Jadi, udah topnya belum? Kemudian melakukan proses topnya, kalian bisa pasang magnetnya atau kalian bisa tetap center seperti ini. Ini sepi, tanda sepi ini akan lurus ke sini. Ya. Perhatikan posisi blok dan head engine-nya, horizontalnya dengan sini itu seperti apa dan berapa. Bukan berarti saya bilang horizontal kalian akan seperti ini ngukurnya, tidak. Yang menjadi patokan ukuran horizontal adalah blok. Terutama ini, lubang busi dengan spi. Ini adalah ukuran horizontal secara umum. Nah, iki lurus, maka sudah pasti dia dalam posisi top. Top itu apa? Posisi piston berada di titik optimum pada sebuah sepeda motor atau sistem engineer, maka disebut top, titik optimum. Kemudian ada istilah TMB. TMB itu posisi ininya berbalik. Dia berada di bagian sini. Ya, ini piston berada di titik paling bawah. Biasanya yang paling sering dominan teman-teman akan dengar baik di pelajaran sekolah ataupun kursusan itu adalah masalah top. Top pengapian, top setting knock, top clampnya dan lain sebagainya. Kalau TMB penting tapi jarang diulas atau dipermasalahkan. Kenapa? Kalau topnya bener, pasti TMB-nya nggak akan salah. Kan begitu logikanya. Oke, sudah 16 menit saya memberikan penjelasan ke teman-teman. Ini berdasarkan pertanyaan teman-teman di channel saya yang sudah banyak sekali tentang masalah topnya Vario, masalah noken asnya, masalah seal clamp-nya, bisa menggunakan apa saja. Ini bisa pakai punya Mio, bisa juga pakai punya Suzuki. Tapi ya bagusnya tetap pakai bawaan motor, yaitu produk dari Honda itu sendiri. Dan di sini adalah pulser, ini stator atau spoolnya. Demikian dari saya teman-temanku. Ini proses perakitan sudah jelas. Kalau kalian mau tetap live streaming, saya lanjut live streaming. Atau cukup sampai di sini. Nanti kita akan tes hasilnya kayak gimana. Saya vote ke penonton. Dan yang pengen tetap live silahkan tinggalkan like-nya biar kita makin semangat. Waduh, ini yang nonton ratusan, like-nya masih puluhan. Please deh bro, kalian dikasih ilmu gratis cuma bayar tombol like tok loh sama aku. Jangan pelit. Nah ini nih, kadang-kadang saya itu suka lihat penonton kok pada nggak berkembang kayak gitu. Jarang sedekah. Dikasih ilmu cuma bayar pakai like aja nggak mau. Makanya kalian kayak gitu-gitu aja. Yo, yang pengen bengkelnya rame, yo share video kita sama dengan kalian itu berbagi ilmu. Ayo bro, siapa yang share video kita dapat manfaatnya juga, dapat berkahnya juga, insya Allah. Barang siapa yang membagikan ilmu, baik ilmunya ataupun ilmu yang didengar dari orang lain lalu disampaikan kepada orang lain, maka sesungguhnya dia sudah menjadi bagian dari para penyebar ilmu. Dan barang siapa yang membagikan ilmu, maka insya Allah dia akan dimudahkan segala urusannya. Yuk, bengkel kalian makin ramai yuk. Yuk, terima kasih semuanya. Rian, Kim Hyunji, Dedi Fahrozi, dan juga ada Lilik Winarno Channel, Nafisa, Kim Hyunji, Maghrib, Billy Mustafa, Matur Suwon. Yuk, tarik lagi sir. Hamzah Maulana, terima kasih. Mas, boleh lihat motor pasiennya enggak? Loh, ini anak baru ya. Baru gabung ya bro. Oke, ini motor pasien bro.
Bukan motorku loh. Mas, setelan klepnya berapa? In outnya. Ini kalau bawah, oh ya setelan, ini penting. Untuk bawah kita main di angka 0,10 atau 0,15. Untuk atas kita main 0,8 sampai 0,10 kayak gitu. Oke, lanjut live, monggo. Iya, monggo. Ini saya sudah mau jenengan mau wawancara apa pakai dulu. Apa di kantor desa aja? Oh ya, nanti saya yang diem. Ini tinggal shoot aja sih. Mau ke PNI enggak? Rapat PNI. Sama Mas Sigit. Kursinya bawa aja Pak. Apa mau berdiri aja? Enggak. Berdiri aja ya. Oh ya, silakan, monggo. Oh iya, siap. Pak, ya, Bapaknya berdiri aja. Siap. Nah, sekarang nonton ya. Oke teman-teman, ini ada Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji. Kok gitu ngomongnya saya, maaf Pak. Bapak saya Budin, sarjana hukum. Beliau lagi berada di sini. Kebetulan ada wawancara eksklusif dari Trans 7 ya Pak ya. Nah ini rekan-rekan dari Trans 7 lagi ngeliput kita di sini teman-teman. Halo Mas. Itu kameramennya, itu Mas Gondrong. Mas namanya siapa Mas? Kalau saya dari Metro TV. Apa? Metro. Oh Metro. Metro TV. Ini Trans 7. Oh 2 stasiun sekaligus. Maaf ya Mas, nggak ngerti. Tak kira ini partnernya ini. Oke, selamat datang Metro TV dan juga Trans 7. Matur suwun. Monggo, mau mulai saya yang diem. Monggo Pak, wawancaranya ke sana. Oke. Oke bro, saya diem dulu, kalian perhatikan proses perakitannya. Ini mbok suara saya mengganggu wawancaranya. Jangan menimbulkan suara dulu. Audionya ganggu banget. Oke, lanjut. Oke teman-teman, saya kurangi suara dulu ya.
sehingga masyarakat buat bahkan buat berdatangan ke parkiran, kemudian di samping ke Ujung Danau ini juga wisata yang ada di Jakarta, sehingga dengan demikian ini akan sangat menguntungkan sekali. Betul sekali dengan desa, sehingga dengan kesuksesannya ini akan mengembangkan ekonomi desa lewat wisata desanya, kemudian ekonomi desa lewat peningkatan desa dan masyarakat juga masih wisata. Kita mengembangkan desa juga merupakan desa yang paling miskin. Kita menonton ya, sangat berdampak dan desa ini juga punya sehingga pola belajar ini bisa difasilitasi dengan beliau dengan desanya nanti akan Mau bikin studio podcast untuk warga masyarakat Desa Kasegran. Iya. Terkait masalah studio di kantor desa, kita mau bikin kreasi untuk anak-anak muda untuk berkarya di dunia sosial. Nanti bikin studio, nanti juga akan ada pelatihan secara khusus anak yang pengen berkarya di YouTube atau Facebook atau nanti dibikin ruang di Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf, kita sudahi dulu sampai di sini untuk tutorial pada varionya. Ini tinggal perakitan aja. Yang punya pertanyaan kirim aja ke kolom komentar. Nanti akan kita kita carikan bahan untuk jawaban dalam sebuah video dan juga penjelasannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah support dan dukung channel kita, dan juga yang udah share video-video kita, matur suwun. Yang udah kasih like juga terima kasih. Pokoknya buat seluruh teman-teman penonton saya doakan kalian semua rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya, dan semoga hidup kalian senantiasa penuh dengan keberkahan. Oke teman-teman, bukan ada saya salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke geng, kita mau tes bagaimana akselerasi bawahnya. Ada motor Vario ini. Nah, nih perbedaannya ketika nggak ganjil pelor itu dia terlalu panjang, maksudnya lama untuk dapat hentakan di awal. Nah ini setelah kita ganjil dia lebih dapat. Nah stop and go nya itu enak. Jadi kalau teman-teman lepas gas, tarik lagi itu langsung ngerespon gitu loh, nggak kelamaan ya. Ini udah dapat stop and go nya.
Soal top speednya gimana? Nggak hilang, top speednya tetap dapat. Cuman perbedaannya yaitu manakala nggak ganjel pelor, di top speednya itu lebih cepat diraih ketimbang setelah ganjil pelor. Bukan hilang, hanya akan membutuhkan durasi yang lebih untuk mencapai top speed yang semaksimumnya, kayak gitu teman-teman. Nih, tuh enak banget, stop and go, stop, go, cepet, responnya itu enak banget, cul kenyut gitu teman-teman. Rasanya itu cul kenyut banget gitu. Ini parkir kanan kiri ke kepriwe lah Jan. Mogok guys. Go. Nah, cepat loh, akselerasi itu cepat. Ntar ya teman-teman lihat speedometer bagaimana responsivitasnya dari 0 sampai ke 80. Nah, ini adalah pemakaian umum. Dalam arti gini, orang itu pakai motor umumnya itu di kecepatan itu ya, 0 sampai 80. Di atas itu kan jarang kayak gitu. Nah, makanya di sini apa enaknya harian gitu. Kan enaknya tarikannya ngisi, cul tarik, dapat gitu. Kalau top speed kan jarang, men. Masa kamu akan lebih banyak menggunakan kecepatan 80 ke atas dibanding dengan 0 sampai 80? Ya pasti banyak 0 80-nya lah hampir tiap hari. Untuk 80 ke 100 itu kan momen tertentu gitu. Oke. Ini perhatikan, saya pelan aja dulu. Saya lihat medan dulu, trek depan banyak depan banyak kendaraan dan banyak orang lewat gitu. Kalian lihat speedo ya. Bagaimana akselerasinya dari nilai ukur speedometer yang berjalan. Siap. Nih kita mulai dari angka berapa itu, saya nggak bisa lihat speedo. Kalau saya nunduk kamera malah nggak tahu kemana. Perhatikan baik-baik, go. Ini kita stop lagi, lalu go. Stop. Ada mama. Begitu geng, gambaran dari kita untuk ganjil pelor membuat stop go-nya enak. Tapi untuk pencapaian top speed memang di 80 ke atasnya itu nanti akan lebih butuh durasi yang lebih ya. Bukan hilang, jadi nggak ada top speednya, bukan. Butuh durasi yang lebih, gitu aja. Banyak menggunakan tenaga motor di angka 80 ke bawah, 0 pasti. Kalau nggak sampai 10 aja berarti motor nggak jalan kan. Kita harian jalan paling moncer banget itu 60, 70. Itu aja kalau di trek kelas Purwokerto itu udah kehabisan jalan, men. Siapa sih yang mau lari-lari tiap hari di atas 80? Ya kan, nggak juga. Kamu keluar mau beli bakso, masa mau pakai kecepatan 100? Kan nggak juga. Ya paling pakai kecepatannya 40. Asik-asiknya itu 60 kan gitu, geng. Masa iyo hanya pergi berjarak setengah kilo aja pakai kecepatan 150 kan nggak mungkin. Ya kowe wong edan. Lah kan gitu, geng. Nah, kita sebagai mekanik nih, sebagai mekanik itu kan apa namanya? Lihat kegunaan motor.
Oh, motornya melayu mas, melayu iso melayu piro 200, tapi buat harian lelet. Ya padha karo. Ya lihat pelanggannya juga lah. Wong pelanggannya emak-emak ngopo nyetingi top speed dengan mengorbankan stop and go-nya gitu loh. Kalau cah enom wis sing numpai cah enom, korbanin bawahnya nggak apa-apa, kejar tengah ke atas. Ayo motor ibu-ibu dikorbanin bawah ngejar atas, ya kewalik. Ngono loh. Logikanya kan gini. Logikanya ibu-ibu kalau disuruh milih, ya kan, antara HP, gelang, kalung, dengan milih sepeda, tas, sama topi, ya pasti milih HP, gelang, kalung kok. Nah ngono guys, berilah sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, orang disesuaikan ya nanti nggak puas. Gitu sih. Ini saya berjalan 40 ini rata-rata emak-emak 40. Ada mama lari 60, ngeri coy. Ngeri. Ya. Stop and go enak. Wis ganjel peror wis penak, tarikannya Yahut. Top speednya untuk sampai 100 ya bisa, cuma ya panjang. Nah ini bensinnya wis bener-bener habis, jadi nyong ora tuku maning mau ya guys. Wis sudah tidak ngebul, knalpotnya sudah beres. Ini vario sudah ya pak, motornya wisan. Mesinnya wis halus pak, wis penak iki. Ya, wis penak iki. Wis tinggal diambil. Mari kawan-kawan bangkit. Bangkit. Gunakan media yang ada untuk membuat kita makin berhasil dan berguna bagi banyak orang. Jangan abaikan orang yang membencimu, tapi manfaatkan mereka untuk keuntunganmu. You're smart people. Thanks. Selamat siang. See you next time. Bye-bye.